Terus balik lagi sama gue Channel Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance dan juga Cardano ya guys. Jadi kemarin malam udah dibahas juga ya untuk Bitcoinnya all time high, dan ya per hari ini atau per tadi ya ini all time high lagi teman-teman. So ya good move banget lah untuk Bitcoinnya ya, walaupun altcoinnya masih ngekor tipis-tipis gitu ya, belum adanya kenaikan yang signifikan, tapi ya kita lihat volume per 24 jamnya pun meningkat, dan ya ada beberapa koin yang signifikan naiknya kayak Sui, Hype ya, Hyperliquid, kemudian Avax ya, Weave ya. Kemudian kalau misalkan koin-koin yang lain sih masih belasan persen sampai 30-an persen lah teman-teman ya, belum terlalu signifikan naik untuk volumenya. So kita lihat juga untuk Fear and Greed. Nah ini udah naik ya, kemarin kan masih 67, 68, sekarang udah di 73 nih ya per saat ini saya bikin video nih ya, jam setengah 11 malam lah. Kemudian kita lihat juga langsung ke Bitcoin Dominance teman-teman. Nah ini secara daily sih tadi pagi closingnya bagus tuh ya, bullish di 64,29%. Sekarang per saya bikin video adanya red candle nih guys. Ya, apakah red candle ini dia turun sekedar retest terhadap EMA21 nih? Ya, daily time frame ini berarti di sekitar 63,8% before dia lanjut naik lagi. Jadi jatuhnya gimana? Jadi jatuhnya itu setelah dia going up, di sini ya. Oke. Setelah dia going up terhadap EMA21-nya, kemudian dia drop untuk retest sebelum dia lanjut up lagi. Nah ini untuk worst case-nya, kabar buruk untuk altcoin-nya ini teman-teman. Makanya kenapa saya bilang key levelnya di EMA21 itu wajib di breakdown ya, untuk ya probabilitas dia lanjut turun, atau kita bisa bilang dead cat bounce dari yang kemarin kita sampaikan itu biar lebih besar probabilitasnya ya. Jadi sekarang kita perhatikan di EMA21 dulu time frame daily ya. Kemudian kalau dia closing bahkan di bawah EMA21 atau dapat follow up dengan bearish candle lagi ya, ini kalau adanya bearish engulfing sebenarnya udah cukup oke. Tinggal nextnya aja dia break dari EMA21. Nah itu kita dapetin double confirmation untuk Bitcoin Dominance bisa turun lebih bawah lagi, dan ya altcoin akan lebih bersinar lah ya, mungkin bisa dibilang mini all season teman-teman ya, hopefully ya. Jadi kalau misalkan let's say Bitcoinnya sekarang kan di sekitar 111 ya, let's say 111 sampai 115 lah, dia mulai sideways di situ-situ ya. Kemudian somehow nggak lama Bitcoin Dominance dia ini drop ya, bahkan dia retest balik ke 61 nih ya, 61,5% ya, minimal kita bisa mendapatkan mini all season lah teman-teman ya di sini ya, di sekitar 61%-an. Kalau ini terjadi ya kita akan melihat mini all season ya, hopefully teman-teman. Kemudian kalau kita lihat secara 4 jamnya, hourly-nya ya, sebenarnya hourly-nya ini closing time frame 4 jamnya mencoba bertahan, benar-benar dicoba ditahan di atas EMA21 nih ya. Kemudian nextnya ada pemantulan, kemudian di sini adanya rejection lagi, dan ya hopefully untuk secara time frame 4 jam ya kita melihat dia drop sampai setidaknya retest balik nih ya ke 63,5%. Di situ baru nextnya di bagian bawahnya nih teman-teman di 62,2%. Yang kita butuhkan adalah patah trend ya. Selama dia tidak membuat high yang baru ya, malah dia bikin lower low, nah ini udah bagus sebenarnya ya. Kalau kita lihat ya di sini ini low ya, kemudian di sini higher low, higher low, higher low ya, higher low, and ya somehow kalau kita di sini melihat malah dia bikin yang namanya lower low ya, maybe adanya retracement dikit. Nah ini untuk dia lanjut turun, setidaknya untuk secara short term ini yang perlu kita perhatikan gitu ya. Jadi expect semoga dia bisa masih lanjut drop ya sampai di box putih, mungkin di situ adanya pemantulan, dan ya expect mendapatkan another rejection lagi ya untuk mengejar 63,2% untuk si Bitcoin Dominance. Bitcoin gimana? Bitcoin closing juga masih cukup oke ya di 109.600-an. Tail candle-nya sampai 110.700-an dolar. Kemudian next candle-nya sekarang per saya bikin video ada di 111.468 dolar. Ya, ini week-nya itu sampai di 111.900-an dolar nih, teman-teman. Untuk Bitcoin secara daily time frame. So, ya untuk targetnya sebenarnya masih sama ya, teman-teman. Ini untuk next target terdekat 1, ini target kedua sekitar 113, 115 sampai di nextnya itu di 118 sampai 120 ribu dolar
Ya let's say either memang di antara dua area ini dia udah mendapatkan range sideway gitu teman-teman ya. Ya atau mungkin di lebih atasnya baru mungkin dia creating base sideway lagi gitu. Nah, waktu sideway itulah yang kita tunggu-tunggu momennya. Contoh gimana bro? Contoh seperti ini. Somehow dia udah mencoba up, kemudian dia di sini sideway. Nah, progress sideway ini ya mungkin makan waktu 1 mingguan, 2 mingguan. Nah, ini waktu yang kita benar-benar harapkan Bitcoin dominance-nya itu bisa drop, teman-teman. Itu. Ya, jadi mungkin sedikit lagi sampai dia mulai steady ya, mungkin di atas 113, di atas 115, dia steady dan ya let's see apakah kita mendapatkan mini all season atau tidak. Ya. So far untuk progres dari Bitcoin sebenarnya cukup positif ya, nggak ada yang terlalu dikhawatirkan karena yang momentumnya masih bullish juga ya, tinggal kita lihat follow up-nya. Untuk hourly, nah ini sebenarnya ada karakteristik yang sama ya kalau diperhatikan, ternyata ini adanya triangle pattern ya, dia break and retest, kemudian dia sini up lagi ya, ini sempat break tapi ya drop lagi ya, masih ketahan di trendan supportnya, kita bisa bilang juga false break, kemudian let's say kita bisa lihat dia break lagi dan retest ya, break retest terhadap MA21 plus juga resistance sebelumnya, kemudian lanjut up. Ini juga ya, false break dulu, drop lagi, break and retest, kemudian lanjut naik. Jadi memang karakteristiknya ada kemiripan, walaupun yang pertama itu dia nggak ada false break ya, kedua dan ketiga di sini ada false break dulu sebelum adanya true break, di sini juga false break dulu ya. Jadi mungkin kalau kita lihat pada perspektif sebelum-sebelumnya ini ada kemiripan ya. Target terdekat daily kan di 113 sampai 115, ini udah deket sekali nih. Jadi mungkin expect ya teman-teman, dia sampai di sekitar 113 115 ini ya mungkin adanya sideway lagi, nanti creating base lagi, dan ya mungkin nanti kita bisa lihat adanya another triangle pattern lagi. Ya, mungkin seperti ini, kemudian begini lagi, teman-teman. Ya, mungkin expect seperti itu. Jadi area terdekat untuk dia mungkin bisa konsolidasi kembali ya di sekitar 115.000. Nah, kalau kita lihat pada pergerakan-pergerakan sebelumnya untuk secara hourly. Jadi ya balik lagi masih sama pembahasannya. Selama memang kita lihat dia masih bullish ya udah kita follow up aja untuk proyeksi naik. Somehow nanti udah adanya pelemahan momentum, udah tanda-tanda dia mau balik arah, baru kita bisa prepare. Ya mungkin dia akan masuki fase koreksi yang lebih lanjut. Ya. Next untuk Cardano. Ini Cardano juga terakhir kali dia hit ya di 1,2 dolar something ini pada Desember 2024. Kemudian sempat di retest balik ya di akhir Februari 2025, ini karena diumumkan ya sama Trump kalau Cardano itu masuk untuk crypto strategic reserve-nya. Nah, itu teman-teman. Makanya dia pumping kencang, habis itu kempes lagi dan dia retracement 100% lagi. Nih kalau saya tandain teman-teman. Tuh. Ya, kejaga di 0,51 dolar. Ya, untuk strategic reserve dia pumping, kemudian retracement 100%, dan ya somehow akhirnya mantul juga lah karena market yang positif sekarang. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lebih seksama ya, di sini juga momentum dia pump signifikan sama dia koreksi ini. Kalau kita lihat koreksinya itu lebih korektif jauh. Ini lebih strong dan ini lebih landai, bisa dibilang kayak gitu teman-teman. Nih. Ya. Jadi mungkin untuk concern dari si Cardano ini memang punya probabilitas untuk dia naik itu cukup besar. Ya setidaknya dia balik deh ke 1,1 sampai 1,23 dolar. Ya ini punya probabilitas yang bisa terbilang cukup besar, apalagi kalau memang kita dikasih yang namanya mini all season. Maka Cardano setidaknya dia balik retest lagi di range area ini. Karena so far di sini dia masih bikin ya teman-teman, ini low dan di sini adanya higher low teman-teman. Ya, jadi dia masih bikin pijakan di situ ya untuk next movement. Kalau kita berhasil tembusin ini ya expect dia bikin higher high. Kan kurang lebih gitu kan teman-teman. Ini higher low ya, kemudian di sini higher high baru. Ya, cuman ya karena market yang seperti ini mungkin kita expect kalaupun dikasih pumping lagi mini all season ya dia retest balik deh di previous high-nya dia. Itu aja udah bagus banget untuk Cardano. Bonusnya ya next target di 1,5 sampai 1,65 dolar. Itu teman-teman untuk Cardano secara daily. Dan yang menariknya syukur dia udah break ya dan stay di atas MA21 daily. Ya, menandakan memang untuk Cardano ini masih
cukup baik ya, di hold di bagian atas. Dan kalau kita lihat juga sebelumnya ini resisten ya, resisten become support nih di 0,722 sampai 0,7529 dolar untuk Cardano secara weekly nih by the way. Kalau daily-nya, nah daily-nya ini kurang lebih mirip ya dengan Bitcoin, cuman sayangnya ya Bitcoin udah terbang di sini nih, dia bikin higher lagi ya. Kalau Cardano dia sentuh di high level sebelumnya aja belum, tapi kita lihat secara struktur juga oke nih daily-nya. Ini low, higher low, higher low, higher low. Ya ini high, higher high, higher high. Maka ya kita expect dia bikin another higher high yang baru. Ya jadi kurang lebih kayak gini nih teman-teman. Tuh. Ya. Nah, expect next move-nya kira-kira ke berapa, bro? Kalau kita lihat untuk secara zonasi ya. Ini sebelumnya kita melihat adanya area support ya, become resistant teman-teman. Ini coba saya adjust sedikit ya. Yap, di sini itu di sekitar 0,9046 sampai 0,95 dolar. Ini menjadi next target terdekat. Ini terdekat. Baru nextnya lagi di sini. Terakhir adanya rejection di 1 dolar, angka psikologis juga teman-teman. Jadi bisa pantau, perhatikan dua range ini terdekat. Kalau ini mampu di 15 ya, berarti dia akan visit di previous high level di Q4 dan di ya Q4 2024 dan Q1 2025, teman-teman. Ya ini menjadi beberapa area pantau untuk Cardano. Dan kalau kita lihat dari internal swingnya ya, dari low to high-nya ya, so far dia ketahan di retracement 0,6 ya, di sekitar 0,72 dolar lah ya. Jadi ini bisa sekali diperhatikan untuk Cardano, secara momentum masih oke. Dan ya untuk 4 jamnya sih ini dicicil ya guys ya. Bull candle-nya tuh nggak yang besar-besar signifikan, tapi bisa dibilang juga kecilnya ini cukup korektif naiknya teman-teman. Ya walaupun memang kita bisa lihat juga ya, di sini udah break juga tuh dia. Ya dari trend resisten, di sini adanya trend support ya, dia break, ini sempat break retest, kemudian lanjut naik ya. Di sini ada area supply nih teman-teman, lagi di retest sekarang, area sekarang 0,81 dolar, kemudian baru ada di sekitar sini, pasti di previous high-nya nih, di sekitar 0,8355 sampai 0,8433 dolar. Ini bisa diperhatikan untuk yang nanyain Cardano nih. Ya, jadi bisa di prepare kalau memang nanti dia mendapatkan di retracement dulu ya. Mungkin di EMA 21-nya aja, tipis aja before dia mungkin lanjut up lagi. Karena kenapa saya bilang kayak gini? Ya, overall movement-nya masih bullish, guys. Maka kita bisa melihat perspektif yang bullish. Ya, nggak mungkin kayak Bitcoin nih, lagi rally kenceng, tiba-tiba saya bilang wah ini bakal dump ke tanah. Ya nggak mungkin teman-teman ya. Kita follow the structure aja, sama seperti ini. Kita follow the structure ya. Mungkin kalau misalkan adanya retracement cuma sebatas EMA 21 ya, itu mungkin bisa dimanfaatkan. Tapi kalau udah keburu terbang ya udah teman-teman bisa pantau next area targetnya. Dan ya congrats sekali lagi mungkin buat yang kemarin-kemarin udah berani serok di beberapa bulan yang lalu. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Hopefully bisa terbantu. Semoga apa yang kita harapkan bisa setidaknya terwujud lah ya di bulan ini. Dan sampai jumpa untuk next video. Profit.